Rumah mewah seringkali menjadi simbol keberhasilan. Ia berdiri besar, rapi, dan lengkap. Mudah membuat orang lain kagum. Mudah pula membuat pemiliknya merasa sudah melakukan yang terbaik. Namun, rumah yang benar-benar membentuk seorang anak tidak selalu bisa dinilai dari apa yang terlihat. Ada rumah yang indah dipandang, tetapi di dalamnya anak belajar untuk diam, belajar menahan cerita, belajar membaca suasana sebelum bicara. Ada pula rumah yang sederhana, bahkan sempit dan jauh dari kata mewah, namun di dalamnya anak merasa aman untuk menjadi manusia. Ia boleh tertawa tanpa takut dianggap berisik. Ia boleh menangis tanpa takut dicap lemah. Ia boleh jujur tanpa khawatir disalahkan. Perbedaannya bukan pada ukuran bangunan, melainkan pada rasa aman yang hidup di dalam rumah itu. Disinilah banyak orang tua tanpa sadar menukar prioritas. Fokus pada fasilitas, namun lupa pada fondasi batin. Mengejar kenyamanan fisik, tetapi melewatkan keamanan emosional yang justru paling menentukan. Padahal, bagi anak, rumah adalah sekolah pertama tentang kehidupan. Di sanalah ia belajar, apakah dunia ini aman, apakah dirinya layak didengar, apakah cinta harus diperjuangkan atau diberikan tanpa syarat. Anak tidak mengingat marmer lantai atau harga sofa. Ia tidak menyimpan detail visual rumahnya. Yang melekat kuat adalah perasaan yang ia bawa setiap hari. Apakah ia tumbuh dengan tenang atau dengan kewaspadaan yang terus menyala? Dan dari rasa itulah, kepribadian, keberanian, dan cara ia menghadapi dunia perlahan terbentuk. Banyak orang tua bekerja keras seumur hidup untuk memastikan anaknya tidak kekurangan apapun. Kamar nyaman, mainan lengkap, sekolah terbaik, liburan terencana. Semua itu terlihat seperti bukti cinta. Namun, ada satu hal yang tidak bisa dibeli dengan gaji berapapun. Tidak bisa dipesan lewat cicilan, dan tidak tercantum di akta kepemilikan rumah. Rasa aman emosional. Anak tidak merasa aman karena kamarnya luas. Ia merasa aman karena tahu satu hal sederhana. Saat ia salah, ia tidak akan dipermalukan. Saat ia jujur, ia tidak akan diserang. Saat emosinya berantakan, ia tidak akan ditinggalkan. Di rumah yang aman, anak tidak perlu menyensor perasaannya sendiri. Ia tidak belajar kalimat, "Lebih baik diam daripada ribut," atau "Jangan jujur, nanti bikin masalah." Ia belajar bahwa perasaan adalah sesuatu yang boleh hadir, bukan sesuatu yang harus disembunyikan. Inilah sebabnya dua anak dengan fasilitas yang sama bisa tumbuh sangat berbeda. Yang satu berani berbicara, berani mengungkapkan isi kepala, berani meminta bantuan. Yang lain terlihat baik-baik saja, namun di dalamnya penuh kecemasan. Takut salah, takut mengecewakan, takut menjadi diri sendiri. Perbedaannya bukan pada apa yang mereka miliki, tetapi pada bagaimana mereka diperlakukan saat tidak sesuai harapan. Rasa aman lahir dari relasi yang konsisten, dari orang tua yang hadir, yang mendengarkan tanpa langsung menghakimi, yang membimbing tanpa mempermalukan. Itulah kekayaan sejati yang tidak bisa diwariskan lewat properti, namun dampaknya melekat seumur hidup. Tidak semua anak yang tampak penurut sebenarnya merasa aman. Sebagian dari mereka hanya belajar satu hal sejak kecil. Kesalahan itu berbahaya. Di rumah yang penuh tekanan, anak belajar membaca suasana lebih cepat daripada belajar percaya diri.
Ia peka terhadap nada suara. Ia waspada terhadap ekspresi wajah. Ia berhati-hati memilih kata. Karena satu kesalahan kecil bisa berujung teguran, sindiran, atau dingin yang panjang. Ketakutan seperti ini sering disalahartikan sebagai sopan santun. Padahal yang terjadi bukan kedewasaan, melainkan mekanisme bertahan hidup. Anak menjadi baik bukan karena ia memahami nilai, tetapi karena ia takut kehilangan penerimaan. Sebaliknya, rumah yang aman bekerja dengan cara yang berbeda. Di rumah yang aman, anak tahu bahwa cintanya tidak bersyarat pada kesempurnaan. Ia boleh salah. Ia boleh mencoba. Ia boleh gagal. Kesalahan tidak membuatnya terancam, melainkan dijadikan ruang belajar. Dari sinilah keberanian lahir. Keberanian untuk bertanya tanpa takut dianggap bodoh. Keberanian untuk berbeda tanpa cemas ditolak. Keberanian untuk mengakui, aku belum bisa, tanpa merasa nilainya sebagai manusia runtuh. Anak yang tumbuh dengan rasa aman, tidak tumbuh menjadi pribadi tanpa takut, tetapi menjadi pribadi yang tidak dikendalikan oleh ketakutannya. Dan keberanian seperti ini menjadi bekal penting ketika ia keluar dari rumah. Karena dunia di luar tidak selalu lembut, tidak selalu adil, dan jarang memberi kesempatan kedua. Rumah yang aman tidak melindungi anak dari kerasnya dunia, tetapi mempersiapkan jiwanya untuk menghadapinya. Tidak ada anak yang tiba-tiba meledak tanpa sebab. Ledakan emosi hampir selalu punya sejarah. Seringkali, sejarah itu bernama tidak didengar. Di banyak rumah, emosi anak dinilai sebelum dipahami. Marah dianggap kurang ajar, sedih dianggap cengeng, takut dianggap berlebihan. Anak belajar satu pesan yang sangat jelas. Perasaan tertentu tidak boleh ada. Akibatnya, emosi tidak hilang. Ia hanya dipendam. Anak yang tidak diberi ruang untuk marah akan belajar memendam amarahnya. Anak yang tidak diizinkan sedih akan menyimpan kesedihannya sendirian. Dan emosi yang dipendam terlalu lama tidak pernah menjadi tenang. Ia berubah bentuk. Ia bisa muncul sebagai ledakan kecil yang berulang, sebagai sikap defensif, sebagai diam yang dingin, atau sebagai pemberontakan yang terlihat tiba-tiba. Padahal yang terjadi sebenarnya sangat sederhana. Anak tidak pernah diajari cara aman untuk merasa. Di rumah yang aman secara emosional, emosi tidak dipatahkan, tetapi diakui. Orang tua tidak selalu setuju dengan perilaku anak, tetapi mereka menghargai perasaannya. Ayah tidak setuju kamu membentak, tapi ayah paham kamu sedang marah. Kalimat seperti ini terlihat sederhana, namun dampaknya sangat besar. Anak belajar bahwa emosinya valid, tetapi tidak semua cara mengekspresikannya boleh. Ia belajar menamai perasaannya, memahami sebabnya, dan perlahan mengelolanya. Inilah fondasi regulasi emosi. Bukan dengan ancaman, bukan dengan hukuman berlebihan, tetapi dengan kehadiran yang tenang dan konsisten. Anak yang emosinya diterima tidak tumbuh menjadi pribadi yang meledak-ledak, melainkan pribadi yang mengenal dirinya sendiri. Dan orang yang mengenal emosinya jauh lebih kuat daripada orang yang terus berperang dengan perasaannya sendiri. Ada satu tanda bahaya yang sering dianggap sepele. Anak terlihat lebih santai di luar rumah dibanding saat berada di dalam rumahnya sendiri. Di luar, ia tertawa lepas. Di luar, ia berani bicara.
Namun begitu sampai di rumah, suaranya mengecil, geraknya terbatas, wajahnya berubah lebih hati-hati. Ini bukan soal sopan santun, ini soal bertahan hidup secara emosional. Bagi sebagian anak, rumah bukan tempat melepas lelah, melainkan tempat membaca situasi. Ia belajar mengenali nada suara orang tua, menebak suasana hati, mengatur kata-kata agar tidak memicu konflik. Tanpa sadar, anak mengenakan baju perang emosional setiap kali berada di rumah. Padahal rumah seharusnya menjadi tempat di mana anak boleh melepaskan semua kewaspadaan itu. Di rumah yang aman secara emosional, anak tidak perlu berjaga. Ia tidak sibuk mengantisipasi reaksi. Ia tidak takut salah bicara. Energi anak tidak habis untuk bertahan, tetapi bisa digunakan untuk tumbuh. Ia bisa bermain tanpa cemas, belajar tanpa tekanan berlebih, bercerita tanpa takut disalahkan. Lingkungan seperti ini sangat mempengaruhi sistem syaraf anak. Sejak kecil, tubuhnya belajar satu hal penting. Aman itu mungkin. Sebaliknya, rumah yang penuh ketegangan membuat tubuh anak selalu siaga. Detak jantung lebih cepat, otot lebih tegang. Pikiran sulit benar-benar tenang. Kondisi ini jika berlangsung lama, akan terbawa hingga dewasa. Bukan sebagai kenangan, tetapi sebagai pola. Orang dewasa yang sulit rileks, mudah cemas, dan selalu merasa harus siap siaga, seringkali berasal dari rumah yang tidak pernah benar-benar menjadi tempat pulang. Rumah yang aman bukan rumah tanpa masalah, melainkan rumah yang tidak membuat anak merasa ia harus terus waspada untuk dicintai. Banyak orang tua mencintai anaknya dengan sungguh-sungguh. Masalahnya bukan pada cinta, melainkan pada cara cinta itu hadir. Ketika waktu terasa sempit dan emosi sering lelah, hadiah menjadi jalan pintas. Mainan baru, gadget baru, kamar yang lebih nyaman. Semua diberikan dengan harapan satu, setidaknya anakku bahagia. Namun ada luka yang tidak bisa disentuh oleh benda. Kemewahan mampu memberi senyum sesaat, tetapi tidak mampu menjawab kebutuhan terdalam anak, merasa dipahami. Anak mungkin terlihat senang menerima hadiah, tetapi di dalam dirinya tetap ada ruang kosong yang tidak terisi. Ruang itu hanya bisa diisi oleh kehadiran, oleh didengarkan tanpa dihakimi, oleh dipeluk tanpa syarat. Seringkali hadiah mahal adalah bahasa rasa bersalah. Orang tua tahu ia jarang hadir, lalu mencoba menebusnya dengan fasilitas. Sayangnya emosi tidak bekerja seperti logika. Ia tidak bisa ditukar. Anak tidak membutuhkan orang tua yang sempurna. Ia membutuhkan orang tua yang hadir secara emosional. Tanpa itu, kemewahan hanya menjadi dekorasi dari kesepian yang rapi. Rumah terlihat lengkap, tetapi hati anak tetap merasa sendirian. Dan luka semacam ini jarang terlihat dari luar, namun sangat terasa dari dalam. Seorang anak tidak mengenal dirinya dari cermin. Ia mengenal dirinya dari respons orang-orang terdekat. Cara orang tua mendengarkan, cara mereka menanggapi kesalahan, cara mereka hadir saat anak bingung atau takut. Semua itu perlahan membentuk satu pertanyaan penting di kepala anak. Siapa aku dan apakah aku diterima? Di rumah yang aman secara emosional, anak mendapat dua hal sekaligus, validasi
dan batas. Ia boleh merasa marah, tetapi diajari bagaimana menyalurkannya. Ia boleh sedih, tetapi tidak ditinggalkan sendirian di dalamnya. Ia boleh berbeda tanpa harus kehilangan cinta. Dari sinilah identitas yang sehat tumbuh. Anak tahu bahwa dirinya berharga, bahkan ketika ia tidak menyenangkan semua orang. Ia tidak harus terus menyesuaikan diri demi mempertahankan penerimaan. Berbeda dengan anak yang tumbuh di rumah penuh tuntutan. Ia sering belajar mencintai versi dirinya yang paling disukai orang lain, bukan versi yang paling jujur. Akibatnya, saat dewasa, ia mudah kehilangan arah, sulit berkata tidak, takut mengecewakan, dan sering bertanya-tanya siapa dirinya sebenarnya. Identitas yang rapuh bukan lahir dari kelemahan anak, melainkan dari lingkungan yang tidak memberi ruang untuk menjadi diri sendiri. Rumah yang aman membantu anak menumbuhkan rasa percaya diri yang tenang, bukan kepercayaan diri yang berisik dan defensif. Dan kepercayaan diri semacam ini akan menjadi penopang utama saat ia harus berdiri sendiri di dunia. Seiring waktu, anak akan lupa banyak hal. Ia mungkin tidak ingat warna dinding rumahnya, tidak ingat bentuk sofa di ruang tamu, tidak ingat seberapa luas kamarnya dulu. Namun ada satu hal yang jarang hilang, suasana yang ia rasakan saat tumbuh. Apakah ia sering merasa tegang atau merasa diterima? Apakah ia pulang dengan rasa takut atau pulang dengan rasa aman? Ingatan emosional bekerja lebih dalam daripada ingatan visual. Ia tidak tersimpan di kepala, tetapi di tubuh dan cara seseorang memandang dirinya sendiri. Ketika anak dewasa, ia tidak berkata, "Orang tuaku sukses karena rumahnya besar." Ia berkata, mungkin tanpa sadar, "Rumahku adalah tempat aku merasa aman menjadi diriku sendiri." Atau sebaliknya, ia membawa luka yang sulit ia jelaskan, tanpa ingatan kejadian spesifik. Hanya perasaan bahwa rumah dulu bukan tempat yang menenangkan. Inilah warisan yang sesungguhnya. Bukan properti, bukan fasilitas, melainkan rasa aman yang hidup di dalam diri. Jika kita ingin meninggalkan sesuatu yang benar-benar bertahan lama, bukan rumah yang mengesankan mata, tetapi rumah yang menenangkan jiwa. Rumah yang tidak hanya bisa ditinggali, tetapi bisa dipulangi.